Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome back to kelas prakarya TIK. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai, apa kabar? Semoga selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, sebelum mulai jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar kita semua mendapatkan keberkahan ilmu dalam proses pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut pada materi pembahasan. Check this out. Pada minggu lalu kita telah membahas mengenai pengenalan komputer. Dalam mengoperasikan komputer ada 3 komponen utama yang harus dipenuhi. Pertama, ada komponen perangkat keras atau biasa kita sebut hardware. Lalu ada komponen perangkat lunak yang biasa kita sebut software. Dan terakhir ada brainware, yaitu manusia atau penggunanya itu sendiri. Nah, pada minggu lalu kita telah membahas mengenai hardware dan software komputer. Selanjutnya pada materi ini kita akan membahas sedikit mengenai brainware. Apa itu brainware? Brainware berasal dari 2 kata. Brain artinya otak dan ware itu perangkat. Jadi perangkat otak artinya orang yang menggunakan komputer. Dengan kata lain, brainware adalah orang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan atau mengoperasikan komputer. Jadi brainware atau pengguna sistem komputer itu banyak, tergantung profesinya. Misalkan kalau kamu saat ini sedang menggunakan komputer, maka bisa juga disebut sebagai brainware. Namun secara umum penyebutan brainware ini adalah orang yang menggunakan komputer, baik untuk kerja, bermain game, atau hanya untuk sekedar monitoring. Pada sistem komputer, brainware menjadi hal yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan dari hardware dan software. Mengapa demikian? Dikarenakan hardware pada komputer tidak bisa dijalankan tanpa adanya software. Sedangkan tanpa adanya brainware, maka software dan hardware ini tidak dapat berjalan. Jadi, ketiga komponen ini saling melengkapi. Jenis-jenis brainware. Jenis brainware ini ada banyak, tergantung dari profesinya tadi. Yang pertama, programmer. Programmer adalah orang yang memiliki keahlian dalam membuat program. Jadi programmer ini membuat program menggunakan program. Contohnya misalkan membuat aplikasi program pengolahan data perpustakaan. Dia kan harus bikin program pengolahan data perpustakaan itu dengan bahasa pemrograman kan. Nah, jadi programmer itu membuat program di dalam program. Selanjutnya operator komputer. Nah, operator komputer ini tingkatannya di bawah programmer karena tugasnya mengoperasikan komputer. Bedanya, kalau programmer ini adalah orang yang membuat program, sedangkan operator orang yang menjalankan program. Hasil buatan si programmer yang tadi gitu. Jadi, bisa dikatakan operator komputer ini adalah seorang yang memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem komputer atau program yang ada di dalam komputer. Selanjutnya, graphic designer. Graphic designer adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang desain grafis atau membuat suatu objek animasi. Selanjutnya, jenis brainware yaitu teknisi. Teknisi komputer adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk merawat atau memperbaiki berbagai jenis masalah yang sering terjadi pada komputer. Biasanya teknisi memiliki keahlian dan pengetahuan luas tentang troubleshooting. Troubleshooting ini adalah untuk mengatasi masalah
dalam perangkat komputer. Selanjutnya gamer. Ya tahu sendiri lah ya teman-teman yang suka main game, bisa juga disebut dengan gamer. Selanjutnya filmmaker. Lalu database administrator, sistem analis, spesialis jaringan, konsultan, dan lain-lain. Banyaklah ya jenis-jenis brainware. Jadi kesimpulannya, selama orang tersebut menggunakan komputer untuk melaksanakan profesinya, nah itu dia bisa termasuk ke dalam brainware. Jadi intinya itu. Dan jangan terpaku pada hafalan profesi ini. Bisa jadi programmer nanti gak akan ada, digantikan oleh AI, Artificial Intelligence, atau biasa disebut kecerdasan buatan. Nanti digantikan robot, jadi si komputer bisa coding sendiri, bisa membuat program sendiri, tinggal dikasih instruksi aja alurnya gini, tinggal si komputer bisa ngatur sendiri. Nah segitu aja mengenai pembahasan kali ini. Jika ada yang kurang mengerti, teman-teman boleh menanyakan via WhatsApp. Selanjutnya ada tugas. Tugasnya itu klik link di deskripsi. Dapat dipahami? Oke, cukup sekian video pertemuan kali ini. Jangan lupa tugasnya ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih karena sudah menonton video sampai akhir. Jika kamu belajar tentang hal baru hari ini, silahkan like, comment, share, and subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.